Selamat pagi buat Aderai dan Adrian Maulana. Dan hari Rabu adalah tips bugar bersama Aderai, tapi sekarang ditemani Adrian Maulana live kita. Gitu. Jadi kita langsung saja, apa yang akan segera dihadirkan, Dek Adrian, untuk pemirsa pagi hari ini, karena mereka ini Anda sudah tahu lah, Aderai pelaku fitness. Adrian juga pokoknya Anda mungkin sudah lihat. Dan dia juga juara Binaraga Artis. Nah, di Pesta Raga kemarin saya baru mau bilang itu. Jadi jangan ditanyakan lah bagaimana pengalamannya menjalani gaya hidup fitness yang sudah dijalani berapa tahun? Sekarang lagi bikin buku fitness juga. Oh gitu. Saat ini mudah-mudahan sih dalam 1 bulan ke depan udah rampung. Dalam 2 bulan udah bisa dibaca sama banyak orang. Oke. Tapi Total sudah berapa tahun sih menjalani fitness seperti ini, Mas Adrian? Mungkin kalau benar-benar menjalani gaya hidup fitness yang sesungguhnya kurang lebih di 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Yang namanya fitness nggak melulu mengenai angkat beban aja, tapi ada kaitannya dengan pengaturan pola makan dan juga istirahat. Itulah yang nanti di bukunya nanti sedikit bocoran pengalaman selama menjalani gaya hidup ini dibagi ke pembacanya nanti. 90 kilo. Oh, sekarang? Sekarang alhamdulillah di 73. 20 kilogram lebih bisa turun. Jadi mudah-mudahan nanti dengan bukunya ini udah bisa terbit. Jadi banyak orang nggak merasa khawatir lagi dengan namanya fitness. Fitness itu nggak cuma buat laki-laki. Fitness itu bukan cuma anak muda aja yang bisa merasa siapa saja ya. Makin terinspirasi ya. Itulah pokoknya nanti kita akan. Sekarang pagi hari ini, Ade juga Adrian akan memberikan sedikit tips untuk Anda. Ini juga penting dalam melakukan olahraga lain ataupun fitness terutama. Peregangan atau stretching. Betul. Kita bisa lakukan beberapa tips. Yang pertama adalah peregangan. Biasanya kita lakukan sebelum, maksudnya di antara dan sesudah latihan, karena kita nggak mau stretch cold muscle ya. Jadi kalau masih kaku-kaku jangan di stretching dulu, tapi gerak dulu baru stretching. Ya, adapun gerakannya stretching untuk bahu kurang lebih kira-kira agak minggir, nanti kamu kena. Kalau bahu kira-kira seperti ini, yang terstretch adalah di bahu di sini ya. Kalau kita lihat Bayu, ya kira-kira di sini Mbak Nova ya. Ya, pada saat stretching jangan tarik nafas, santai aja biasa, nafasnya normal biasa. Ini untuk bahu. Lalu untuk bicep atau lengan biasanya kadang stretching, dan gerakannya seperti tadi itu tidak usah diayun atau apa ya, Dek? Iya, jangan kalau ayun di bouncing itu ya nggak usah bouncing, tapi static aja, diam aja biasa. Dirasakan ototnya betul. Hanya untuk stretching, peregangan. Sebenarnya berharap pada saat kita bisa mengoptimalkan latihan kita, mencegah terjadinya cedera dan sebagainya. Ini juga untuk otot lengan bagian luar atau yang disebut dengan tricep, ya kanan kiri, dan juga kalau kaki stretchingnya mungkin Adrian bisa kasih tahu. Itu bagian atas sudah, dan kemudian kaki ya. Nah ini yang namanya stretching buat otot betis di sini ya, Nah yang ini stretchingnya. Selanjutnya Adrian, Nah jadi stretchingnya di sini sama juga. Lalu kalau buat paha Adrian mungkin yang kanan, bisa satu kaki seperti Adrian ini, bisa seperti ini juga, atau dibaliknya seperti ini. Atau kebalikannya juga bisa. Ini kalau siaran juga harus stretching nggak siaran? Betul. Kalau kita keselnya lidah baik. Di antara kadang-kadang mungkin aktivitas atau pas lagi break mungkin bisa stretching dikit. Kalau mengenai latihan beban yang paling gampang, sederhana, paling populer yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah itu adalah tentu biasanya push up paling mudah ya. Karena push up adalah melatih otot upper body secara keseluruhan, Bayu. Jadi dia terkena otot dada, otot bahu, dan juga otot lengan ya. Pada saat melakukan itu 3 otot itu langsung terlatih, langsung terkena. Adapun gerakannya sebagai berikut, mungkin Adrian bisa. Nah ini kalau misalnya untuk pemula berapa kali set gitu? Ya, kurang lebih kira-kira 1 kali jalan misalnya bisa 10 kali bagus. Jadi posisi tangan tidak perlu terlalu lebar, tidak perlu terlalu sempit. Ya, posisinya seperti ini. Kalau kita lihat ya gerakannya seperti ini. Adrian bisa lihat ke depan. Ya. Maksudnya ke depan sana aja. Kamera. Sadar kamera. Malu. Iya, kalau posisi Adrian seperti ini, bisa dengan cara yang posisi standnya tangannya ini, bisa juga yang Adrian sering lakukan ya, posisi tangannya masuk ya Adrian. Lebih rapat. Pada saat tangannya masuk, yang terkena adalah otot lengannya, Bayu. Jadi perubahan lebar tangan ketika melakukan push up itu pengaruh kepada otot bagian mana? Betul sekali. Jadi hanya merubah ini aja, posisi tangan, otot yang terkena juga berbeda. Saudara Adrian ini salah satu favoritnya adalah
push up. Betul, betul. Jadi Dan satu Anda lagi bisa lihat bagaimana otot-ototnya begitu terlatih selain betul. ya itu tadi Ya, dan satu ditunjang lagi dengan Adrian ya, saya angkat ya Adrian. Ini ceritanya misalnya ada kursi ya, tapi kebetulan hari ini bisa ada saya. Nah, saya angkat seperti ini. Adrian langsung turun Adrian. Ya. Ini apa efeknya deh? Maka yang terkena adalah otot dada bagian bawah atau yang biasa dikenal dengan decline presses. Ya, jadi sudutnya jadi yang berbeda, Bay. Sudutnya untuk dada ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih Adrian. Ya. Jangan banyak-banyak karena habis ini kan masih ke Jangan gym banyak-banyak, kan. nanti Jadi ketika diangkat kakinya itu bagian otot bagian bawah. Agak turun sudutnya. Agak turun. Pada saat Adrian yang memegang misalnya kursinya yang lebih tinggi, kakinya yang lebih rendah, maka yang terkena bagian atas. Tapi pada dasarnya memang terkena adalah otot dada. Tapi dalam hal ini tipsnya mungkin sederhana, kalau pemirsa di rumah tahu, hanya dengan merubah standnya 1, 2 atau mungkin lebih lebar lagi 3, lalu kakinya naik 4, lalu kitanya naik. Jadi hanya dengan merubah sudut itu kita sudah melatih otot dada secara keseluruhan dengan optimal. Oke. Dari Adrian sedikit apa tips untuk para pemula pelaku gaya hidup fitness ini ya mungkin apa moto Adrian untuk mereka gitu supaya bisa mengikuti? Iya, supaya tetap rajin. Biasanya kan biasanya udah jalan berapa malas kan? atau gimana? Oke, buat mungkin pemirsa di rumah yang hari ini bisa menyaksikan, mungkin secara sedikit tips dari saya bahwa yang namanya fitness ini merupakan jalan hidup atau gaya hidup yang memang satu-satunya harus kita pilih, harus kita ambil, karena merupakan gabungan dari pengaturan pola makanan, pola latihan yang teratur, istirahat juga yang teratur. Jadi semuanya serba teratur sehingga kehidupan kita juga akan lebih baik, dan bonusnya kita akan memiliki penampilan juga yang pastinya lebih baik juga. Niatnya penampilan tapi bonusnya pasti sehatnya lebih. Wah, kalau sehat itu udah jaminan pasti deh. Saudara, Anda mungkin melihat pamflet yang kami hadirkan ini one day seminar yang akan diselenggarakan oleh Ray Institute. Adrian juga akan hadir bersama Halim. Ya, Halim Siang. Halim Siang. Ya, kalau Anda ingin ikut ini kapan, Dek? Rencananya hari Sabtu besok jam 9 pagi ya di MGK Kemayoran. Oke, di MGK Kemayoran. Pokoknya Anda bisa tanya ke SCTV juga untuk informasi mengenai hal ini. Di sini Anda bisa mengikuti apa saja rahasia untuk melakukan gaya hidup fitness. Lemak. Malah di sini Adrian menyatakan nih di sini mengatakan kalau ini salah satu seminar yang mungkin nanti akan memberikan selama 1 hari penuh itu akan banyak sekali pengalaman yang akan diberikan Aderai, kemudian Adrian Maulana di sana ya. Iya, dan akan lebih spesifik mengenai tips-tips untuk membakar lemak tanpa rasa lapar dan juga tanpa rasa lemas. Oke.